Halo, apa kabar sahabat dan mitra bahasa dimanapun Anda berada? Semoga dimanapun Anda berada selalu dalam kesehatan, diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya jangan lewatkan episode yang menarik yang akan kita ulik di Sini Bahasa, Siniar Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Nah, Siniar ini menjadi ruang untuk penajaman intelektual, ruang berbagi seputar bahasa yang kita gunakan atau lekat dengan kehidupan sehari-hari. Begitu. Nah, berbicara tentang bahasa, sahabat dan mitra bahasa, sebenarnya erat kaitannya dengan literasi. Mungkin sahabat dan mitra bahasa juga tidak asing ya. Literasi itu apa gitu. Jadi bahasa dan juga literasi itu ternyata punya kaitan yang erat gitu. Semakin banyak seseorang membaca dan menulis, ternyata semakin kaya pula kosakatanya dan semakin baik pula kemampuan berbahasanya. Menarik ya obrolan kali ini. Kamu tertarik nggak? Nah, boleh banget buat Anda yang sedang mengikuti episode ke-9 kali ini yang membahas tentang peran komunitas literasi dalam meningkatkan minat baca di kalangan anak muda. Saya Dubas Aulia sebagai host, tentu tidak sendiri karena di depan saya ya sudah ada dua narasumber yang luar biasa. Kita datangkan dari beberapa dari ini ya kabupaten sebelah ya. Yap. Dan juga dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Nah, yang pertama ini ada Bapak Amin Mulyanto. Baik, selamat pagi, siang, sore Bapak. Selamat pagi. Oke. Dan selanjutnya ada Bapak Ahmad Nizar Pratama. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Selamat datang. Sudah dipanggil Bapak. Oke, biar lebih menjiwai ya Bapak ya. Karena nuansanya kalau dipanggil Bapak tuh wibawanya kelihatan gitu. Oke. Siap. Baik, nah siapakah beliau? Kita langsung tanya-tanya secara langsung aja. Jadi beliau nanti yang akan berkenalan secara langsung, sahabat dan juga mitra bahasa. Oke, dimulai dari Bapak Amin, bisa menyapa ke kamera terlebih dahulu. Bapak menyapa dan juga memperkenalkan secara singkat, begitu. Iya, selamat pagi para pemirsa ya. Selamat datang, selamat mengikuti kegiatan kami Sini Bahasa. Sebelumnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh moderator membawa acara, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Amin Mulyanto. Jabatan saya di Balai Bahasa adalah penerjemah ahli muda. Termasuk saya juga ada di KKLP penerjemahan. KKLP itu kelompok kebakaran dan layanan profesional. Jadi kami ada beberapa bidang di Balai Bahasa. Selain itu saya juga mengampu di KKLP literasi. Jadi sahabat mitra bahasa dimanapun berada bisa mencari informasi nanti ketika terkait dengan literasi ke Balai Bahasa. Oke, jadi kalau misal relevan atau memiliki korelasi dengan tema kita kali ini tuh Bapak Amin ini adalah koordinator KKLP literasi ya Bapak ya? Benar. Oke, Bapak Amin koordinator KKLP literasi. Kita bergeser ke narasumber berikutnya. Bapak Nizar, silakan Bapak disapa dulu. Siap, selamat, kalau di sini pagi nggak tahu nanti. Pagi, siang, sore mungkin ya. Karena bisa ditonton malam juga ini. Berarti selamat sehat aja. Selamat sehat bagi semua penonton Sini Bahasa, betul ya? Sini Bahasa. Sini Bahasa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nizar Pratama. Saya adalah co-founder dari Yayasan Kampung Lali Gadget. Dari namanya aja kan Lali Gadget. Oke. Tapi jangan dibayangkan kalau datang ke sana terus orang-orang nggak ada yang pakai HP pakai. Oke, nanti tertinggal dong kalau kayak gitu. Oke. Cuman kami mencoba untuk merdeka dari percepatan teknologi, yang dimana percepatan teknologi itu semua pasti ngomongin tentang itu. Tapi jangan-jangan ada efek negatifnya nih kayak gitu kan. Nah, terus kami cari tuh yang seperti apa efek negatifnya. Dan akhirnya kami melakukan solving terhadap itu dengan permainan tradisional. Oke, ini disclaimer dikit nih, atau penjelasan dikit di bagian awal. Kenapa namanya tuh Kampung Lali Gadget? Apakah orang-orang tuh nggak bisa main gadget? Bukan ya. Ternyata ini adalah kampung yang bijak berteknologi atau bijak memakai gadget gitu ya Pak Nizar ya. Oke, Pak Nizar dan juga Pak Amin. Kita lihat, kita mulai diskusi kali ini tuh dengan data dari UNESCO Bapak. Saya tuh melihat dan juga membaca bahwasannya UNESCO tuh
merilis survei di mana 0,001 masyarakat Indonesia, atau ketika dianalogikan itu 1.000 orang Indonesia tuh hanya 1 orang Indonesia yang suka membaca. Itu adalah fenomena yang miris sekali ya Bapak Amin dan juga Bapak Nizar. Bahwasanya ini harus kita sikapi, harus bagaimana sih kira-kira yang harus kita lakukan sebagai, ya kita bisa bilang generasi muda ya Bapak ya. Nah, mungkin dari Bapak Nizar terlebih dahulu. Kenapa sih Bapak, alasannya apa sih dengan data yang demikian, dengan rintangan yang demikian, Bapak Nizar itu memilih menjadi co-founder dan terjun di dunia literasi? Iya. Itu perbandingannya 1:1000 berarti ya? Iya, 1:1000. Yang gemar membaca. Betul. Yang nggak bisa membaca? Waduh, itu kayaknya perlu kita selidiki lagi ya. Jangan-jangan yang 1.000 itu termasuk orang yang nggak bisa membaca. Nggak bisa membaca, iya. Bisa jadi itu. Itu yang jadi masalahnya. Kayaknya kita nggak tahu apa namanya indikatornya itu apa gitu ya sebelumnya itu. Oke. Tapi kenapa kami itu bergerak untuk literasi? Ya dikarenakan itu tadi. Kenapa? Kalau kami nonton di di YouTube, di Netflix gitu, orang-orang pinter itu kan bacaannya kan banyak gitu Pak ya. Betul. Banyak banget, terus keren-keren gitu loh. Kalau kita ngomong, kalau mereka ngomong itu kita kayak tersihir gitu. Oke, terkesima ya. Oke. Terus tapi kita kembali ke lingkungan, terus kita lihat sekitar gitu, kayak ini kita ngobrol agak yang literal dikit gitu, tiba-tiba nggak diajak gitu kita. Apa sih kedukuran Mas ngono. Iya. Kayak bukan kalangan Anda buat di sini gitu ya. Kudu koncoku sampean. Nah, betul. Masa kayak gitu. Terus kita punya impian kita jadi negara maju. Nah, negara maju itu kan negara maju itu manusianya harusnya punya kecerdasan intelektual dan juga emosional. Oke, betul. Nah, kami itu merasa kalau orang-orang yang kuat dalam membaca itu punya kecerdasan emosional yang cukup kuat. Karena hari ini itu kita kalau baca itu kan butuh effort yang keras gitu ya. Kalau nggak biasa gitu 5 menit ngantuk loh beneran. Iya. Bener-bener ngantuk loh. Kalau yang biasa baca sih palingan kalau misalnya bukunya agak boring gitu ya baru ngantuk. Kalau yang nggak biasa sama sekali itu loh yang jadi masalah. Oke. Nah, dari situlah kami mencoba untuk ngajak anak-anak. Kalau yang udah dewasa kayaknya agak susah gitu ya. Iya. Yang anak-anak ini untuk membaca, tapi di awal-awal dulu itu susah banget. Kami menemukan gampangnya adalah ketika ternyata kami ngajak mereka bermain. Mancing dari bermain terlebih dahulu. Menggantikan ini Pak, mereka kan main HP semua tuh. Warkop pada penuh tuh. Iya. Nah, kami coba kami menemukan satu buku dari Johann Huizinga, orang Jerman itu bilang kita ini homo luden. Apa tuh homo luden kira-kira? Homo luden itu makhluk bermain. Oke, makhluk jadi bermain. Kebutuhan bermain kita itu sangat-sangat harus dipenuhi gitu. Nah, dari situ kami mencoba berpikir jangan-jangan harus disubstitusi nih permainan mereka yang ada di handphone harus disubstitusi dengan permainan tradisional. Pertanyaan selanjutnya, permainan tradisionalnya ini mau nggak mereka datang untuk main permainan tradisional kalau nggak ada orangnya? Oke, betul. Akhirnya kami menyediakan orangnya, menyediakan waktunya, menyediakan alatnya, menyediakan literasinya, dan juga menyediakan waktunya. Iya. Nah, ketika mereka udah bermain, kami masih ingat waktu itu Kampung Lali Gadget Season 2. Kami bermain selama 1,5 jam, penuh. Oke, full bermain itu ya? Iya. Tiba-tiba selesai bermain Pak, mereka kan sambil jajan gitu ya. Istirahat dulu, jajan. Tiba-tiba buku yang ada di rak kami itu diambil. Terus dibaca. Yang surprisingly lagi, itu ketika kami ngelihat buku yang dibaca itu ada beberapa anak yang dibaca itu buku yang nggak ada warna dan gambarnya. Terus di akhir kami mencoba merefleksi itu, tanya gimana ya kalian tadi baca kegiatan hari ini gimana? Terus kami mencoba untuk siapa yang tadi yang baca buku? Saya gitu. Coba ceritakan apa yang kamu baca dari buku itu. Dan bisa menceritakan. Wow, luar biasa. Kami tanya ke orang tuanya, sebelumnya suka baca buku enggak? Itu magic itu bermain itu. Oke. Tapi tadi kan disebutkan bahwasanya permainan tradisional gitu ya Pak Nizar ya. Apa sih permainan tradisional yang digunakan di sana Pak Nizar? Banyak. Dari mulai yang jenengan tahu aja. Coba disebutkan.
apa ya? Saya sudah lama tidak main tradisional ini. Sepertinya harus berkunjung ke sana ini. Egrang. Oh, egrang. Gobak sodor. Gobak sodor ada. Oke. Atau gini Pak, kalau Pak Adi ini pasti tahu. Pak, mainan yang pakai godong-godongan. Godong-godongan apa ya? Itu sebagai uang atau gimana Pak? Oh, tidak hanya sebagai uang, bisa jadi kapal-kapalan. Oh. Tahu nggak kalau dulu saya itu pakai daun pisang ya. Betul. G. Terus jeruk apa Bali ya? Oh ya, betul. Oke. Nah, itu kan permainan tradisional yang tidak melibatkan literasi secara langsung ya Bapak ya. Nah, itu bagaimana cara menggerakkan selain dia rehat kemudian membaca, tapi di sela-sela permainan itu apakah ada yang menggerakkan dia? Karena permainan ini dengan membaca itu kan hal yang sangat bertolak belakang gitu ya. Betul. Apakah ada role model yang ketika bermain mereka juga sambil membaca dengan mungkin gaya terbaru atau bagaimana Pak di sana? Pada dasarnya kami menemukan ada satu ketidakmatchingan berpikir dari orang-orang kita, yang dimana kalau kita ngomong tentang bermain itu pasti lawan katanya dari belajar. Oke. Ternyata kami menemukan enggak. Di negara-negara Eropa yang mereka sangat maju tingkat kebahagiaannya, yang selalu memikirkan tingkat kebahagiaan manusia, itu mereka pondasi awalnya 0 sampai 7 tahun kalau nggak salah, itu mereka full bermain. Belum belajar membaca dulu, belum belajar menghitung. Nanti dulu. Mereka harus selesai dulu sama mainnya. Jadi kan pasti ini kan berkali-kali mendengar kalau ada orang yang berusia dewasa terus tiba-tiba ikut bermain sama anak-anak, pasti ada suara-suara dari ujung gang gitu. Iki cilik masa kecil kurang bahagia gitu. Iya. Karena memang itu yang terjadi. Masa nggak bahagia ya. Kalau misalnya kita ngomong mbah-mbah kita gitu loh ya, itu kan nggak bisa bermain kan Pak ya. Masa peralihan dari kemerdekaan menuju ke tahun 80 atau 90, mereka harus kerja keras semua. Bermainnya itu hampir nggak ada. Oke. Nah sekarang ini kita punya kemerdekaan ini, main dulu. Iya. Gitu. Oke. Nah kalau pondasi mereka kan ada piramida belajar itu kan. Ketika bermain sudah selesai, mereka sudah siap pegang pensil, mereka sudah siap pegang buku. Dan yang kami temukan di orang tua yang bekerja sama dengan kami itu, mereka yang anaknya dikit-dikit minta dibacain buku itu karena orang tuanya yang mengenalkan dan membacakan dari kecil, bahkan dari sejak kandungan. Iya, benar. Dari terbiasa atau kebiasaan ya. Iya. Lingkungan yang mendukung itu tadi. Mungkin ketika orang tua mungkin ya dari pendidikan atau mungkin dari profesi yang jauh dari buku, itu mungkin bisa dibentuk dengan lingkungan yang mendukung. Betul. Oke. Kemudian selain itu ada juga ketika orang tua itu ternyata punya ketertarikan dengan buku, berarti dari kecil dibiasakan mulai dari kandungan. Betul. Dan kalau misal saya bisa tarik lagi, ternyata kita harus menata dari bawah banget bagaimana persepsi kita, pandangan kita. Ternyata kan apalagi sekarang tuh banyak orang tua yang dari anaknya kecil tuh harus disekolahkan, kamu harus bisa belajar gitu, kamu harus bisa menghitung 1 kali 1 berapa gitu kan, betul. Dan lain sebagainya. Nah, ternyata yang harus kita luruskan lagi bahwasanya bermain itu juga bukan hal yang negatif gitu. Kalau misal bermain itu sudah selesai, kita juga bisa mengarahkan itu ke hal-hal yang berbau dengan literasi gitu ya Pak Nizar ya. Oh, luar biasa banget. Nah, kita bergeser ke Pak Amin nih. Kalau dari pernyataan Pak Nizar tadi gimana Pak Amin memahami itu? Ya, cukup menarik karena opini yang sekarang terbentuk itu kan seperti yang dijelaskan oleh Pak Nizar tadi, bahwa bisa jadi kan orang tua dulu kalau sekarang bermain kan dikatakan apa tadi Pak? Masa kecil kurang bahagia. Yang mudah bahagia. Iya betul. Makanya berangkat dari situ ketika kita bicara tentang literasi, sebenarnya literasi kan berawal dari literasi keluarga. Ada literasi keluarga, literasi sekolah, dan literasi masyarakat. Dan ini upaya-upaya ini terus dilakukan oleh Balai Bahasa untuk sebagai sarana untuk pendampingan dan penguatan literasi yang ada di lingkungan kita. Termasuk sekarang tantangan bagi anak-anak muda ini kan gadget ya, mungkin gadget atau gawe ya, yang notabene sekarang difokuskan oleh Kampung Lari Gadget untuk mengarah ke sana. Artinya ada pembinaan.
Nah, pembiasaan ini yang kita lakukan, termasuk ketika ngomong anak. Banyak beberapa komunitas literasi yang kita bina ya. Itu berbagai macam, dia mempunyai cara berkegiatan. Meskipun di dalam ruangan itu banyak buku. Sebenarnya buku ini sebagai stimulus. Oke, biar terbiasa dulu melihat ini loh buku gitu ya. Ya, sepanjang memancing mereka. Kalau kita ngomong ke anak-anak, mungkin sasaran kita anak-anak. Anak-anak itu senang bermain. Iya, betul. Apalagi di tingkatan level PAUD sampai mungkin TK atau kelas 1 ya. Kalau bicara tentang itu bermain. Jadi bagaimana anak bermain. Nah, teman-teman yang di komunitas itu di awalnya hanya mengamati kegiatan-kegiatan mereka. Skill-skill mereka diperhatikan. Nah, itu nanti digiring kepada pola kegiatan itu apa. Jadi selain itu nanti diarahkan ke buku-buku yang bisa mendukung untuk kegiatan mereka itu apa. Jadi buku dibiarkan mereka. Ada yang buku diambil, ditaruh, itu biarkan saja. Itu berarti ketika dia sudah memegang buku atau melihat, itu suatu pencapaian yang bagus. Artinya awal untuk membaca itu akan ada. Nah, ketika ngomong membaca, dengan membaca ini kan menjadi pintu pertama untuk mengetahui sebuah pengetahuan atau informasi yang lebih jauh ya, lebih dalam. Kayak jendela ilmu gitu ya. Jendela ilmu ya. Artinya ini kan membekali mereka untuk kecakapan hidup. Kaitannya dengan situ kalau bicara tentang literasi. Dan alhamdulillah Nadi Gadget itu peduli dengan itu. Pengembangan kegiatan melalui permainan tradisional. Bicara tentang permainan tradisional itu sebenarnya banyak literasi yang sudah kita sebenarnya kita pahami sih. Di lingkungan kehidupan sehari-hari, termasuk anak ketika bermain ada kok interaksi antara ibu dan anak dan sebagainya. Ini literasi ini. Iya. Karena literasi itu dapat diartikan dengan cakupan yang luas ya Pak ya. Luas. Betul. Jadi literasi membaca menulis tuh bisa dimulai dari apa yang disukai, ketertarikan ya Pak ya. Dan juga menghadirkan ini loh namanya buku gitu. Biar mata mereka tuh ketika melihat buku tuh bukan suatu formal, bukan sesuatu hal yang ada di sekolah. Teman. Nah betul banget, menjadikan buku sebagai teman karena sudah tidak asing lagi di mata mereka. Wah, menarik banget nih. Nah, selain data dari UNESCO, Pak Nizar dan juga Pak Amin, ternyata ada juga dari Program of International Student Assessment atau bisa kita sebut PISA. Nah, pada tahun 2022 ternyata Indonesia nih mengalami peningkatan peringkat. Yani 5 lebih bagus daripada sebelumnya atau tahun sebelumnya 2019. Nah, apakah di lapangan juga demikian? Apakah data yang dikeluarkan PISA ini relevan dengan data yang ada di lapangan? Mungkin dari Bapak Nizar terlebih dahulu, Pak. Saya pikir sih kalau misalnya saya ngelihat di Kampung Lali Gadget aja gitu ya. Kami itu setiap tahun dikunjungi tidak kurang dari 8.000 sampai 10.000 orang. Setiap tahun. Dan kami selalu melihat setiap hari ada yang mengakses perpustakaan kami. Bahkan dari yang paling lucu itu ini Pak, anak-anak yang kami tahu itu tetangga gitu ya, belum bisa baca. Tapi tiap pagi itu habis main sebentar gitu, sebelum berangkat sekolah, itu baca buku dulu yang bergambar. Gitu. Nah itu perubahan yang sangat drastis ketika misalnya kami kan mulai dari 2018 dan ketika 2021 2022 itu malah lebih banyak anak-anak di sekitar kampung itu yang datang. Awalnya main, terus ujung-ujungnya perpustakaan kami penuh gitu. Sampai buku-buku yang kami kan dipinjami dari perpustakaan Jatim yang rusak Pak. Terus kalau kami ditanya gimana? Ya gimana orang dipakai gitu. Iya, berarti ini tandanya perlu diperbarui ya Pak. Iya betul. Nah, saya sih yakin ya kalau literasinya itu naik gitu. Mungkin nggak semuanya lewat yang buku fisik. Mungkin ada yang dari e-book atau literasi yang sekarang itu dipindahkan, kayak misalnya yang parenting itu kan sekarang banyak yang dipindahkan informasinya itu ke sosial media kan Mbak. Iya. Mungkin ndak semuanya tertulis di caption, tapi lebih banyak informasinya di video. Kayak gitu-gitu. Menurut saya itu juga salah satu bentuk gerakan literasi yang keren gitu. Karena kayaknya 5 tahun terakhir kita berpindah dari membaca ke mendengar. Gitu. Jadi makanya podcast panjang itu banyak diminati gitu kan. Yang bahaya
yang short itu kan. Oh, yang di-cut-cut atau dipotong-potong itu Iya, atau apalagi yang ini video pendek-pendek itu Pak, kayak di TikTok, Oh, oke. YouTube Short. Itu kan salah satu paper itu bilang kalau itu bisa merusak transaksi memorinya anak. Oke, karena dia akhirnya terlalu cepat. Manusia cuma bisa dalam paper itu manusia cuma bisa dapat 18 informasi baru setiap hari. Sedangkan kalau kita scroll gini, itu berapa ratus itu dalam 1 menit informasi baru untuk anak gitu. Tapi untuk kenaikannya dari 2019 ke 2022 5 peringkat kalau nggak salah. Itu saya pikir bener adanya sih kalau ngelihat di lapangan itu. Ya. Oke. Kalau di Sidoarjo dan sekitarnya berarti, apalagi tadi ribuan itu dari mana aja, Pak Nizar? Kami kan menjadi mitra sekolah kan untuk mengerjakan P5. Oh, P5. Apa P5 itu kira-kira? Penguatan profil pelajar Pancasila. Satunya lupa gue. Oke. Itu salah satu hal yang harus dilakukan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Jadi mereka belajar tentang kearifan lokal, belajar tentang permainan tradisional, belajar tentang makanan sehat gimana. Itu ada di Kampung Lali Gajah. Oke, berarti instansi itu juga di sekitar Sidoarjo juga ya? Sampai dari Pasuruan, Malang, Mojokerto yang aneh Pak. Wow. Di sana kan banyak tempat belajar gitu. Tiba-tiba datang ke kami. Menggerakkan kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Timur ya Pak Nizar. Surabaya tuh banyak banget juga. Oke, bisa jadi nih Sidoarjo ya Pak ya? Sidoarjo jadi role modelnya nih. Siap, amin. Kampung Lali Gadget jadi role model komunitas. Siapa tahu di Mojokerto, di Pasuruan dan lain sebagainya bisa menghadirkan komunitas yang sama ya Pak Nizar ya. Oke, kalau dari Pak Amin gimana Pak? Dari mungkin kalau Pak Amin kan pendekatannya melalui instansi ya, melalui sekolah SMP, SMA dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana Pak? Ya sebetulnya di Balai Bahasa sendiri gerakan literasi itu ke masyarakat, tapi ada beberapa sekolah atau satuan pendidikan itu meminta kita untuk memikirkan strategi. Benar apa yang dikatakan kalau kita melihat bisa mungkin di tahun 2022 ya itu. Iya betul. Kita ada kenaikan. Terus perkembangannya kita juga suruh mempertahankan karena mereka melihat itu berdasarkan nilai rapot. Jadi ada beberapa sekolah yang memang dilihat itu nilai rapot khususnya untuk literasi itu numerasinya rendah. Jadi pada akhirnya ada program-program yang mungkin digalakkan oleh pemerintah karena literasi menjadi sebuah prioritas kegiatan yang harus kita lakukan. Nah itu penguatan literasi numerasi katakanlah di sekolah-sekolah. Ketika melihat itu memang perkembangan kita melihat anak itu banyak hal. Terus banyak program-program yang dicanangkan seperti misalnya 15 menit sebelum masuk kan kita membaca. Ya, tapi dalam konteks tidak hanya membaca, tapi ada hasil. Jadi di situ nanti kita akan melihat perkembangan. Ketika anak membaca, tidak sebatas membaca, tapi mungkin bisa dibuat ringkasan untuk apa. Dan dari situ mungkin akan muncul jurnal siswa untuk literasinya dan numerasinya. Lah, dikembangkan lagi di situ. Dikembangkan lagi artinya kan nanti apakah anak itu bisa menuliskan ulang. Di baca tulisnya menjadi satu rangkaian sedangkan literasi yang bisa kita lakukan, kita terapkan di macam-macam sekolah. Ketika ngomong indeks prestasi kan tidak semuanya itu melakukan itu. Artinya gini, ketika kita bicara literasi numerasi kalau berdasarkan kegiatan-kegiatan sekolah mungkin hanya terbatas ya. Jadi pengembangan artinya kita perlu pembiasaan kegiatan penguatan literasi untuk membentuk sebuah ekosistem literasi di lingkungannya. Kalau di sekolah itu kan otomatis kan semuanya terlibat, tidak hanya siswa dinilai-nilai. Jadi ada pembiasaan seperti mungkin kalau kita melihat di sekolah kan ada semacam mading dan perpustakaan itu dimanfaatkan benar. Jadi tidak hanya sebatas slogan-slogan saja untuk diterapkan, tapi memang harus ada pembiasaan. Benar dan dikatakan oleh komunitas Kampung Lali Gajah tadi ada pembiasaan yang kita lakukan sebagai sarana untuk penguatan itu. Bukan hanya narasi tapi juga aksi gitu ya Pak. Artinya ini ketika kita melihat data-data dari PISA maupun UNESCO, ini ada semacam kewajiban kita ya, tugas kita bersama untuk secara berbarengan berkolaborasi untuk melakukan penguatan literasi. Artinya ketika kita ngomong termasuk di pemerintah daerah sebetulnya ketika kita ngomong itu kan harus ada penguatan. Jadi ada beberapa program yang mengarah pada budaya literasi. Itu yang harus kita kuatkan bersama ya. Luar biasa. Jadi lingkungan juga sangat berpengaruh dalam penguatan literasi ya Pak ya.
Baik, sahabat dan juga mitra bahasa, kita break sejenak karena kita akan melihat video gerakan literasi di sekolah. Halo Sobat Bahasa, kembali berjumpa bersama saya Axel Adrian. Saat ini saya sedang berada di salah satu sekolah yang ada di Kota Batu. Selain terkenal akan kebersihan dan juga kenyamanannya, sekolah ini juga memiliki satu kebiasaan yang telah dilaksanakan bertahun-tahun. Kira-kira apa ya? Yuk ikuti keseruannya. Saat ini saya sedang berada di SMP Negeri 1 Batu, salah satu sekolah yang mencanangkan adanya program wajib baca yang ada di Kota Batu. Program wajib baca ini nantinya akan dilaksanakan oleh siswa dan juga guru sebelum mereka melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Ini merupakan suatu pembiasaan bagi siswa dan juga guru agar nantinya sebelum mereka melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mereka dapat membiasakan diri dengan membaca buku. Karena kita tahu, buku adalah jendela dunia. Dan Sobat Bahasa, saat ini tengah dilaksanakan adanya program wajib baca yang ada di salah satu kelas yang ada di SMP Negeri 1 Batu. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa program wajib baca ini dilaksanakan oleh siswa SMP Negeri 1 Batu setiap harinya. Terkait program wajib baca atau program literasi di SMP Negeri 1 Batu, alhamdulillah sudah hampir 1 dekade ini berjalan dengan lancar. Di sini untuk membaca ini merupakan wajib bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Batu dengan ketentuan waktu 30 menit sebelum mulai pembelajaran. Adapun yang tersedia tentunya buku literasi yang sudah siap di meja, lalu anak-anak membaca selama 30 menit dengan harapan dengan berliterasi ini merupakan pembiasaan yang perlu, karena baik di rumah maupun di sekolah membaca merupakan kewajiban. Semakin banyak membaca diharapkan semakin menambah ilmu pengetahuan khususnya di SMP Negeri 1 Batu. Secara umum anak-anak di rumah. Sobat Bahasa, seluruh siswa yang ada di SMP Negeri 1 Batu diwajibkan untuk memiliki 1 buku literasi. Tujuannya adalah untuk merekapitulasi adanya buku bacaan yang telah mereka baca sehari-hari. Buku literasi ini bertujuan untuk merekapitulasi adanya buku bacaan yang telah mereka baca sehari-hari. Nantinya, mereka akan mendapatkan paraf dari guru dan juga poin dari guru bahasa Indonesia yang nantinya dapat mereka tukarkan kepada guru bahasa Indonesia mereka. Program literasi atau program wajib baca di SMP Negeri 1 ini semoga menjadi inspirasi berliterasi bagi seluruh sekolah yang ada di Indonesia, sehingga generasi muda Indonesia menjadi generasi literasi yang dapat memberikan contoh kepada dunia akan ilmu pengetahuan melalui membaca. Salam literasi untuk Indonesia. Dan Sobat Bahasa, itu
tadi merupakan rangkaian kegiatan dari program wajib baca yang ada di SMP Negeri 1 Batu. Harapannya dengan adanya program tersebut nantinya dapat menginspirasi kepada seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, mari berliterasi. Baik sahabat dan mitra bahasa, kembali lagi di Sini Bahasa, Siniar Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Nah, kita akan melanjutkan diskusi yang menarik ya Pak Nizar dan juga Pak Amin. Kalau tadi kita membahas terkait dengan tantangan, terkait dengan mungkin kondisi yang ada di lapangan seperti apa. Nah, saat ini kita memperluas lagi dengan kehadiran media sosial, dengan kehadiran gawai yang kian masif di kalangan khususnya anak muda. Apalagi ada TikTok, Instagram, YouTube dan lain sebagainya itu ternyata semakin dekat dengan mereka. Nah, apakah dengan adanya hal ini tuh menggeser atau meninggalkan buku? Apakah seperti itu atau ternyata gawai ini dapat dimanfaatkan dengan baik? Kalau di kalangan dari warga Sidoarjo yang dari komunitas Bapak itu seperti apa? Balik yang di penjelasan saya tadi ya tentang rusaknya transaktif memori. Jadi gini, sosial media itu diberi suntikan dana bahkan miliaran dolar oleh banyak orang-orang yang punya duit banyak itu. Kalau udah investasi besar-besaran berarti pengennya apa? Untung. Kalau ada untung untuk hanya beberapa orang berarti kan ada kerugian bagi banyak orang. Nah, itu tadi berdasarkan paper yang saya baca tadi bersama teman-teman di Kampung Lali Gadget itu, yang paling bahaya adalah kerusakan transaktif memorinya anak-anak itu. Kenapa? Transaktif memori itu kalau nggak salah itu dia itu yang menentukan mana yang prioritas, mana yang enggak. Contohnya kalau rusak itu kan gini, Pak. Ketika anak-anak itu sebenarnya jam 10 udah selesai kegiatannya semua Terus dia buka handphone, buka TikToknya, scroll tiba-tiba jam 11:30 malam. Scroll tiba-tiba 1:30. Udah mulai capek pindah ke platform sebelah, platform e-commerce yang orange. Terus gitu sampai jam 3 pagi baru sadar, oh iya mataku udah capek nih. Hormon ngantuknya udah mulai keluar gitu, baru tidur. Hormon ngantuknya belum selesai habis, kan harus 4 jam 5 jam tuh habisnya. Jam 6 udah bangun, capek. Nah berarti kan dia sudah nggak tahu mana yang prioritas, mana yang enggak. Betul. Itu adalah contoh kerusakan transaktif memori dari anak. Nah yang berbahayanya di situ. Ketika kita itu sudah masuk dalam lingkaran yang tidak baik seperti itu. Nah kami itu cuman mau ngasih tahu ke teman-teman, nggak apa-apa kalian bersosial media, bergame online, nggak apa-apa itu itu hak kalian karena orang tua kalian juga memberikan akses terhadap itu. Cuman kami itu mau ngajak gini loh. Kalau mau sehat pikirannya, paling tidak itu main bareng 5 jam seminggu. Bisa dicicil kan? Setiap hari 1 jam. Paling tidak. Itu bisa merefresh otak kita, dopamin kita, terus endorfin kita itu bisa keluar, terus kita masih bisa ngontrol otak kita, kemauan kita. Cuman 5 jam seminggu aja. Atau kalau nggak punya waktu ya berarti hari Minggu yang waktu libur itu, Pak. Itu main aja 5 jam full tanpa HP. Itu udah cukup. Dan kalau misalnya ditanya apakah itu bergeser dari keinginan membaca orang, ya awalnya kita juga nggak ada keinginan membaca sama sekali, terus malah main sosial media.
Udah dari awal nggak minat, ada sosial media semakin dilupakan. Struktur membaca itu kan berarti kita memahami sesuatu atau bisa memaknai sesuatu. Lah kita nggak pernah membaca, terus tiba-tiba main sosial media, akhirnya kena hoax. Nggak tahu cara struktur mencari kebenaran itu gimana. Akhirnya isinya cuman orang mencela, tukaran. Betul. Itu hal-hal yang namanya yang negatifnya tuh dari sosial media atau hiburan di hiburan online gitu ya. Betul. Ya. Oke, kalau dari Pak Nizar sendiri kan punya program atau rencana bagaimana, bukan rencana ya, ini sudah terrealisasi ya Pak ya, 5 jam per minggu, di mana ya bisa jadi sehari sekali kita cicil 1 jam 1 jam atau full dalam sehari 5 jam gitu ya. Itu cara merefresh dan juga agar analisa kita terstruktur gitu ya Pak ya. Nah kalau dari Pak Amin sendiri tuh bagaimana Pak menyikapi dengan kehadiran gawai dan juga sosial media lain sebagainya ini Pak? Iya, kami sebenarnya juga punya program tentang itu Pak ya. Oke. Termasuk kita tidak bisa mengabaikan ya, istilahnya dalam bahasa gaulnya cuek dengan perkembangan teknologi ya, apalagi sekarang era digital ya. Tapi di kami terus melakukan pendampingan, pembinaan pada komunitas literasi dan mungkin siswa sekolah dan sebagainya. Bahwasanya kita harus bisa memilih dan memilah. Ketika kita ngomong literasi kan, kalau literasinya kuat kan bisa memilih dan memilah. Betul. Dan kita ketika ada perkembangan medsos, dunia yang lainnya, ini kan kita harus cerdas dan bijak. Itu kalau dalam bahasa kami, cerdas dan bijak menyikapi itu. Artinya kita tahu ini untuk kepentingan positif negatifnya kan kita bisa memilah. Apalagi perkembangan sekarang dituntut untuk teknologi. Kalau kita ngomong literasi tidak baca tulis, tapi berkembang menjadi literasi digital. Artinya sarana yang ada ini kan kita gunakan. Betul. Ya, mungkin tantangannya kita ketika anak-anak yang tidak terkontrol ini kan menggunakan gawe itu berlebihan ya, tidak ada waktu dan sebagainya. Artinya ini ada peranan orang tua, dengan guru sekolah. Kalau guru ada penerapan ketika masuk sekolah dia dibatasi, tidak bisa membawa gawe kan. Artinya itu sebenarnya sudah mengurangi ke ranah-ranah itu. Nah, perkembangan teknologi sekarang ke dunia perpustakaan sekarang sudah digital semua ya. Iya. Artinya kan mengalihkan dari buku ke digital. Sebenarnya kita lihat kebutuhan yang kita lakukan. Ketika kita bijak dan literasi kita kuat, saya yakin kok informasi apapun yang ada di medsos kita bisa membaca kok. Membaca ini bagus enggak. Sehingga ketika generasi muda ini kita kuatkan literasinya, mereka kan bisa memilah ini hoax, ini enggak kan dia tahu. Ini bohong, ini benar atau tidak gitu ya. Ketika literasinya kuat ya. Iya. Sebenarnya mereka tetap kembali pada membaca buku dan sebagainya. Mungkin dalam keseharian yang kita lihat kebiasaan mungkin diawali dari keluarga. Ketika kita melihat anak-anak kita kok kecenderungan kok main terus ya, game online dan sebagainya. Ketika kita tidak memperhatikan itu, tidak peduli dengan itu ya, anak kan terjebak ke sana. Artinya ada peranan kita. Ini loh kita bagi untuk memanajemen sebuah ya mungkin dalam arti proses belajar mereka di rumah termasuk di sekolah. Literasi itu sebenarnya proses-prosesnya yang kita lakukan. Oke, masuk ke dunianya dulu baru dan sembari menjadi temannya gitu kan. Bukan seolah-olah menggurui atau lebih tinggi daripada dia gitu ya. Ketika kita seperti itu kan kita bisa melihat karakter, kebiasaan. Termasuk ketika kita ngomong di sekolah, ketika kita menerapkan tidak semua siswa itu cara belajarnya dengan membaca loh. Iya, betul. Dengan mendengar dan dengan visual. Iya. Ya ketika kita nanti kaitkan dengan bisa tadi ya, ketika target mereka nilai raport. Ketika kita memberikan mereka mata pelajaran nanti di hasil akhir tesnya ya kalau tesnya kita lebih banyak bacaan panjang yang bisa mendapatkan nilai bagus kan anak-anak yang suka membaca. Kita kan butuh inovasi baru ini mungkin terkait dengan teknologi yang kita gunakan termasuk mungkin media sosial ini bisa kita
gunakan sarana untuk sebuah pembelajaran. Oke, dan Ya. ini juga bisa menjangkau Nah, anak-anak yang punya gaya belajar lain ya Pak ya, Benar. mendengar, melihat gitu kan. ya artinya Oke. sebenarnya poinnya adalah kita harus tetap cerdas dan bijak untuk menyikapi itu. Oke, cerdas dan bijak dalam berteknologi atau dalam pemanfaatkan gawai gitu kan. Nah, ada nggak Pak aplikasi atau platform yang Bapak sarankan buat anak-anak, khususnya anak muda ya, untuk ini loh, kalau kamu pengen literasi, kalau kamu pengen mempertajam ilmu di aplikasi ini atau di platform ini, ada nggak sih Pak kayak gitu Pak? Ya ada, termasuk tadi video yang ditayangkan itu kan itu termasuk sebuah pembelajaran di bagi anak. Bagaimana kita membuat semacam berkegiatan melalui siswa ini berliterasi. Tadi gambaran yang ditayangkan tadi kan itu di sekolah. Iya. Betul. Nah, jadi ketika kita kebetulan kami di bahasa dan sastra, jadi penggunaan bahasa dan sastra di ruang publik mereka untuk menjadi sebuah tema bagi mereka. Sebenarnya pengembangan yang lainnya ada. Saya yakin setiap siswa punya skill-skill yang bermacam-macam. Mungkin skill salah satu skillnya apa? Dia bisa membuat robot katakanlah. Iya. Robot ini kan bisa untuk literasi. Bagaimana dia itu merangkai robot dan dikasih literasinya apa? Arah-arah ke sana sebagai sebuah pembelajaran, edukasi di dalamnya. Iya. Yang penting ketika kita membuat konten ataupun apa itu kan ada edukasi di dalamnya. Oke. Tidak mengarah kepada sesuatu yang negatif kan. Iya. Itu. Jadi penggunaan konten gitu ya, penjelasan atau keterangan dari konten itu Ya, gitu siapa kan. tahu dari mereka punya keahlian untuk membuat aplikasi sesuaikan dengan edukasi apa yang mau ditampilkan. Oke, jadi tidak saklek berupa e-book dan lain sebagainya ya, dapat divariasikan dengan berupa konten yang sesuai dengan ketertarikannya dia. Kalau misal ketertarikannya robot, berarti bisa membuat konten-konten membuat robot dan juga diberikan keterangan. Kita membuat robot, cara membuat robot adalah. Tapi di situ kan ada literasinya, semacam petunjuk panduannya. Betul. Panduan ini kan penting bagi siapapun ketika melihat itu untuk meniru dan bisa membuat robot yang sama gitu. Iya, luar biasa. Iya. Betul Pak. Itu ini hal baru ini, anak muda harus benar-benar bisa memanfaatkan gawai dengan baik dan bijak berteknologi. Oke. Kita beralih ke Pak Nizar lagi nih Pak. Tadi kan sudah menjelaskan bahwasannya dalam seminggu tuh ada 5 jam yang harus benar-benar kita alokasikan dan lain sebagainya. Kalau di komunitas Pak Nizar sendiri nih Pak, programnya apa aja sih Pak di sana tuh? Kalau kami itu ada yang satu KLG on season, Kampung Lali Gadget on season itu orang-orang bisa datang secara free itu Pak. Secara free, terus siapapun boleh jadi volunteer. Kita kegiatannya itu biasanya terakhir itu kita kerja sama 8. Sekarang jadi apa? BRIN ya. Jadi belajar tentang antariksa kayak gitu. Terus lihat matahari pakai teleskop matahari itu tapi di sawah. Kita harus jalan ke sawah dulu gitu. Karena tempat kami benar-benar di kampung dikelilingi di sawah gitu. Iya. Terus ada lagi ini bermain berkarakter. Kalau bermain berkarakter itu berbayar, itu untuk sekolah-sekolah. Terus ada lagi yang ini mingguan. Nah, mingguan ini Pak yang jadi motornya kami untuk pendekatan kepada orang tua. Ya, itu. Karena siapapun harus datang bersama bapaknya. Kok harus bapak? Biasanya ibu. Ya karena ibu itu tiap hari pasti main sama anaknya. Ini saya kasih tahu. Ini bisa dipotong ini editor, dipotong di TikTok ini. Setiap perempuan itu diciptakan untuk menahan rasa sakit dan menahan capek lebih hebat daripada laki-laki. That's why. Itulah kenapa anak selalu dekat dengan ibunya, dekat dengan ibunya. Tapi seorang bapak biasanya nganter ke tempat bermain, terus anaknya sama ibunya ditaruh di situ, bapaknya ngopi. Betul sekali. Akhirnya kita sekarang dilabeli fatherless, negara yang tidak punya ayah nomor 2 di dunia. Korone meng gampang, perkaranya hanya bapaknya ndak mau ikut main. Bapaknya seneng ngopi. Setiap hari Minggu ini ibu-ibu tolong bantu kami untuk menjebak para bapak-bapak. Kampung Lali Gadget cuman bayar 25.000 dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Berapa jam? 5 jam. 5 jam. Untuk orang tuanya free, bapak ibunya.
kami kasih pemandu, kami kasih materi, temanya berbeda-beda tiap minggu. Iya. Eksplorasi bahan alam, ada area sensorial, bener-bener sensorial, nggak bikinan. Kampung ini bener-bener kampung. Back to nature ya. Betul. Tempatnya juga ada yang sejuk. Kalau mau belajar panas-panasan juga ada, lengkap. Cuman 25.000 tok. Tapi bapaknya ikut main 5 jam, tak jamin bapaknya nggak bisa kabur. Gitu. Oke, cara menjebak bapak-bapak. 3 hal itu. Terus yang terakhir kami juga lebih banyak bergerak di kampung, sehingga kami alhamdulillah dapat beberapa awarding dari perusahaan-perusahaan besar milik termasuk BUMN juga. Oh, oke. Programnya namanya apa, Pak Nizar? Kami belum menamai, cuman kami pokoknya serawung sama orang-orang gitu aja, orang-orang kampung gitu. Serawung. Asik. Nah, ini luar biasa banget. Ada KLG on session ya. Kemudian ada permainan berkarakter, pemain berkarakter atau bermain berkarakter. Oke, bermain berkarakter, kemudian 5 jam bermain bersama orang tua, khususnya bapak atau ayah gitu ya, biar namanya KLG mingguan. KLG mingguan. Dan yang terakhir ini serawung gitu ya, gimana anak muda bisa dekat dengan orang sekitar atau masyarakat sekitar gitu ya. Luar biasa sekali Pak Nizar, biar tidak terjadi fatherless ya. Langsung aja datang di komunitas Kampung Lali Gadget. Oke, selanjutnya kalau Pak Amin bagaimana Pak? Iya, bisa belajar dari Kampung Gadget ya. Ketika kita ngomong kearifan lokal itu sangat efisien ya, efektif untuk sebuah pembelajaran, apalagi terkait dengan literasi. Termasuk di kami sebetulnya penyediaan buku bahan bacaan ya juga berangkat dari kearifan lokal. Termasuk permainan tradisional ini bisa kita manfaatkan untuk bahan atau isi di konten buku itu. Kami memang menekankan di sana, termasuk teknologi ya, karena kami unsur-unsur yang kita terapkan di dalam penulisan buku ini kan ada 5 STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematik. Artinya ketika kita ngomong buku berkualitas, keilmuan yang ada di seputaran lingkungan kita kan kita ambil semua. Ketika ngomong permainan tradisional, sebetulnya di sana ada teknik-teknik loh. Seninya juga ada, matematik hitungannya ada. Betul. Ketika itu kemas dalam sebuah konteks literasi menjadi sebuah buku bahan bacaan, bagus ya. Iya. Termasuk mungkin yang dilakukan oleh ini kan untuk mengadakan pembiasaan, tadi mengalihkan. Awalnya mengalihkan, tapi ketika nanti ada perkembangan di Kampung Lali Gadget ini untuk mengajar anak untuk bisa membaca dan menulis, pengalaman yang dia lakukan ketika bermain di dalam programnya itu kan bisa kita arahkan kepada sebuah penulisan. Keren gak? Aktualisasinya berupa menulis. Artinya jadi nanti tulisannya kan nggak berupa teks saja, tapi ada gambar-gambar. Gambar-gambar yang mereka mungkin ketika berinteraksi di dalam katakanlah satu petak sawah, kita foto dijadikan sebuah ilustrasi kan bagus ya. Betul. Berarti kita harus bekerja sama Pak ya. Siap. Ini ada sinyal-sinyal kerjasama ya. 2025 Kampung Lali Gadget X kolaborasi kan, makanya tadi saya tekankan ketika kita ngomong literasi itu kegiatan bersama, kolaborasi. Tidak mungkin 1 orang 2 orang. Jadi kita kepentingan bersama. Jadi menjadi tugas dan kewajiban kita bersama untuk mencerdaskan ya. Betul. Ya itu kalau ngomong ke anak bangsa ya. Luar biasa Pak Amin dan juga Pak Nizar. Ternyata ini menjebak anak muda tapi menjebak ke lingkungan yang positif ya. Ada keterkaitan sih. Keterkaitan ya. Makanya 3 gerakan ini kan terus digalakkan. Betul. Keluarga, sekolah, masyarakat. Oke, ini kalau terus digalakkan Indonesia bisa lebih cepat lagi nih menuju negara maju. 45 beneran terjadi itu. Oke. Insya Allah ya, kita usahakan bersama Pak Amin dan juga Pak Nizar. Nah, kalau dari Pak Nizar sendiri tadi kan menjelaskan ya, ada beberapa program yang sudah disampaikan juga. Kira-kira ada cerita nggak Pak, yang awalnya dia itu tidak minat membaca, akhirnya dia punya budaya atau biasa membaca, itu ada nggak yang seperti itu? Kalau itu banyak ya. Salah satu aja yang paling menarik atau berkesan. Salah satu yaitu tadi yang aku cerita soal namanya Udin. Itu kami tahu dia belum bisa membaca. Tapi dia ngelihat kami itu kan kalau tim itu kan ini ya harus satu bulan atau 3 bulan paling mentok itu harus 1 buku.
tim kami, tim pemandu kami. Nah dia itu ngelihat kalau kita berkumpul ada yang pegang satu buku terus lagi ngobrol sama menjelaskan buku itu ke yang lain, dia tuh gara-gara itu ngelihatnya. Kami tanya itu. Jadi tiap pagi Pak, sebelum berangkat sekolah dia ambil buku dulu, di tag dulu di jeep. Soalnya nanti siang itu mereka rebutan. Iya, anak-anak kampung itu rebutan baca buku gitu. Nah terus nanti siangnya dia datang paling cepat. Padahal dia waktu itu belum punya sepeda. Jadi jarak rumahnya dia dari sekolah itu sekitar, rumahnya kan deket nih, itu sekitar 1,5 kilometer. Dia lari Pak, harus paling cepat sampai di perpustakaan kami. Harus bukunya itu jangan sampai diambil yang lain. Iya bener. Iya. Itu karena awalnya nggak bisa baca sama sekali itu. Iya. Terus punya ketertarikan itu, ngelihat lingkungannya juga ikut baca, terus bermainnya juga tuntas. Akhirnya dia tiap hari membaca di perpustakaan kami. Jadi awalnya yang tidak kenal sama sekali, karena sering melihat dan juga mempraktikkan ternyata menjadi kebiasaan. Iya. Oh ada satu lagi Pak. Kami itu selain Udin siapa lagi nih? Selalu pasang-pasang kayak papan yang dikasih kata-kata kayak misalnya 99% bermain, 1% bikin PR gitu. Banyak lah. Satu ketika ada seorang ibu dengan 2 anak, yang satu yang besar itu perempuan, yang satunya laki-laki, namanya Ciro. Yang Ciro itu belum bisa baca. Pas liburan itu kami bikin kegiatan 2 minggu full. Dia datang di hari keempat, mamanya bilang ke saya, Mas alhamdulillah anakku sudah bisa baca. Kok iso Bu? Saya kan kaget juga. Iya Mas, dia itu bacai itu loh, papan-papan sampean itu. Jadi programnya itu tiap hari kita itu menyiapkan makan siang sendiri. Jadi masak nasi, nangkep lele di kolam lele, terus beteti gitu, membersihkan lele itu Pak. Terus selesai itu sambil nunggu masakannya matang, dia itu mulai membaca-bacai itu papan-papan itu. Iya. Ibunya itu bilang, anak saya tiba-tiba bisa baca Mas. Dan yang diingat itu yang dibaca itu waktu di Kampung Lali Gadget itu. Itu tapi ini juga saya bergetar. Iya. Ini juga ada kaitannya dengan pengalaman saya waktu kecil, Pak Nizar. Saya dulu tuh bisa membaca karena di informasi yang ada di jalan tuh biasa saya eja. Iya kan kayak gitu ya. Nah, mungkin anak kecil juga sering ya melakukan hal yang seperti itu. Sudah menjadi rahasia umum ya, Pak ya. Mungkin itu Pak ya, Delal aja nulis banyak rumah Pak Somad gitu. Enggak cuman wisata apa gitu. Ya makanya itu kan ya, anak kecil kan sebetulnya mereka ingin membaca sih. Kuat sih sebenarnya ingin tahuannya. Betul. Itu kuat. Nah makanya banyak beberapa komunitas itu yang mempunyai cara tersendiri ya masing-masing. Kalau Mas ini nanti kan di dalam bermain di situ ada papan ditulis kata-kata. Ada yang penataan buku saja Pak. Jadi kayak buku cerita kan ada buku cerita, biasanya anak-anak kan ada yang bergambar. Iya. Dia itu ditempel, tapi dia menyeting ya. Menyeting itu bukunya harus sambil gambarnya. Yang kelihatan covernya gambarnya. Kadang-kadang dia tidak melihat judul, dia melihat gambar, ada yang melihat warna. Iya. Dari situ mungkin dimulai mereka untuk pada akhirnya membaca. Pada akhirnya membaca dalam buah cerita. Ketika dia membuka-buka nggak dibaca teksnya, dia buat gambar-gambar, tapi nggak tahu ya. Dia bisa menceritakan meskipun dia melihat gambar. Itu awalnya. Pada akhirnya ketika kita mengetahui sebagai pembina atau pendampingnya kan mengetahui itu. Nah, pelibatan orang tua di situ kan juga ada peranan. Ketika mereka suruh bercerita atau diajak komunikasi yang lebih intens terkait dengan buku tersebut. Kenapa kamu tertarik dengan buku ini dan sebagainya? Diawali. Jadi buat cerita dulu. Pada akhirnya mereka ingin tahu lagi membaca. Iya, karena ada pertanyaan sehingga mereka juga pengen menjelaskan apa yang dia tangkap. Itu yang terjadi di Udin, Mbak. Ya Udin, makanya jadi kan awalnya lihat gambar toh. Udin melihat gambar, kemudian ada keingintahuan yang lebih karena gambarnya kok menarik. Ini sebenarnya apa yang ada di sini gitu ya. Bahkan kalau yang kami tahu itu dia itu menceritakan kembali kan ke teman-temannya. Tapi konteksnya nggak sama di bukunya. Ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, yang penting pede dulu aja. Lama-lama itu sekarang ada istilah dan menjadi terapi, Mas. Dari sisi psikologi sana terus untuk membentuk anak seperti apa karakternya. Oh siap. Ada apanya ya, istilahnya apa ya? Biblioterapi mungkin. Oke.
Jadi Iya. ya Baik. banyak. Oke, kalau dari Pak Amin sendiri nih Pak, pendekatan yang dari pemerintah terkait dengan upaya meningkatkan minat baca generasi muda di masa depan, Pak. Ya itu kita galakan penguatan literasi di sekolah itu kan. Oke. Kalau melalui sekolah, kemudian kalau melalui kegiatan bermasyarakat kita bermitra dengan komunitas yang ada di masyarakat, komunitas literasi. Kita mendukung kegiatannya, memberikan bimbingan teknis untuk ditindaklanjuti. Karena mungkin di wilayah mereka lebih dekat ketika ngomong komunitas literasi di masyarakat. Kalau di sekolah, kita melalui program-program sekolah. Jadi kita melihat skill dari mereka untuk kita ajak diskusi untuk dikembangkan. Ketika kita ngomong Merdeka Belajar kan melalui hal seperti itu. Tidak monoton untuk terus di dalamnya kita juga menyarankan pada guru pada ketika ngomong literasi itu harus ada kolaborasi antar guru. Kalau di SD atau SMK kan ada kolaborasi antar mapel ya. Oke. Jadi ketika untuk mengembangkan sebuah metode pembelajaran bahan ajar ini ada. Ketika kita nyebut P5 itu bisa menjadi bahan ajar bagi mereka melalui skillnya mereka dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan itu terus. Oke. Setelah mereka menampilkan, dicoba, kamu bisa gak menulis? Apa pengalaman apa, terus prestasi apa yang Anda tulis di situ. Nah, ketika mereka tidak bisa mengembangkan, ya kembali kepada membaca loh. Untuk mendukung kamu bisa menulis. Arahnya ke situ. Jadi, ada kerangkanya dulu ya, Pak. Bagaimana kita mempunyai cara untuk meningkatkan minat baca anak ini untuk terus digalakan dan terus meningkat. Itu dengan berbagai cara sebenarnya. Jika kita melihat. Jadi dari Balai Bahasa sendiri ini membentuk lingkungan juga tidak hanya di sekolah, di luar sekolah dan juga penajamannya berada di sekolah. Kalau program kami kan pembinaan, terus pendampingan, terus bahkan kami di Balai Bahasa sendiri sebenarnya membuka kelas. Kelas-kelas mereka yang mau atau guru-guru atau apa bersama-sama kita mengembangkan literasi di baik di lingkungan lembaga, sekolah maupun masyarakat. Berarti program dari Balai Bahasa yang berupa kelas ini ditujukan untuk guru dan juga murid ya Pak ya? Ya ada yang umum ketika mau. Ada yang umum juga. Berarti tidak terbelenggu dengan mahasiswa atau siswa gitu ya? Tidak. Karena konteksnya ketika kita ngomong 3 gerakan literasi itu kan semuanya. Iya. Itu programnya namanya apa kira-kira Pak? Ya, kami mencoba untuk membuat semacam kelas ketika ini menjadi kebutuhan mereka ya monggo kita berkunjung ke balai, kita ngobrol, kita adakan semacam diskusi ataupun berkegiatan apa. Ini salah satu program kita yang ingin kita teruskan ya karena menjadi prioritas utama ketika kita ngomong literasi. Ketika kita menguasai dan minat baca kita tinggi, segala pengetahuan kan bisa kita serap. Ya, ini berarti kalau umum bisa jadi komunitas juga bisa bergabung ya Pak ya? Kami menyediakan sekretariatan, meskipun sekretariatan. Itu untuk menampung teman-teman komunitas untuk berkunjung ke sini. Iya. Dan berkegiatan bersama gitu. Nah ini bisa dicoba ya Pak Nizar ya? Kami punya sekretariatan di sini, sekretariatan untuk komunitas. Kampung Lali Gadget bisa berkunjung ya? Ya silakan. Iya. Mungkin kami ngajak itu Pak. Ya mungkin ada informasi baru atau kegiatan apa yang bisa kita kembangkan untuk sebuah pembelajaran kan mau ngapa tidak. Itu berawal dari kampung Lali Gadget. Wah, luar biasa. Kok jadi beban ya? Tapi akhirnya ada jalan baru nih. Kalau beban kalau dikerjakan sendiri Mas, kalau bersama kalau bareng-bareng buat. Iya, itu namanya gotong royong ya Pak ya. Nah Pak Nizar, sebelum kita juga mengakhiri sesi karena tidak terasa ya, kita sudah beberapa menit berlalu ya. Sudah. Nah biar semakin berkesan Pak Nizar, boleh dong closing statement. Closing statement ya. Iya, mungkin ajakan buat masyarakat. Closing statement saya ada 2. Ini yang guyon dulu deh. Iya. Saya ingin semua orang main gadget semua agar kecanduan. Kalau banyak yang kecanduan, banyak yang butuh kampung Lali Gadget. Tapi maksud saya gini, yang saya impikan adalah pentahelix dari kita itu butuh 10 stakeholder itu. Dari mulai pemerintah, komunitas, terus instansi, perusahaan dan sebagainya itu semuanya benar-benar bekerja sama. Tidak hanya untuk kepentingan pribadi, kepentingan masing-masing, tapi benar-benar untuk masyarakat yang membutuhkan. Untuk membangun Indonesia lebih
lebih hebat lagi itu semuanya harus berkolaborasi. Nggak bisa kita jalan sendiri-sendiri. Pemerintah dengan programnya sendiri, kami yang di grassroots dengan programnya sendiri, tapi nggak ada korelasi di situ. Nggak mungkin terjadi itu. Mungkin aja tapi jadinya narcos gitu. Jadi saya berharap mungkin mulai detik ini ya alhamdulillah sebenarnya sudah banyak kolaborasi antara government dengan masyarakat dan juga company gitu ya dan perusahaan gitu ya. Jadi itu harus terus dikembangkan, benar-benar harus masif. Yang TSM itu bukan kecurangan pemilu tapi harus kolaborasi nih, terstruktur, masif dan sistematis. Itu yang saya impikan di masa depan sehingga 2045 benar-benar jadi Indonesia Emas. Wow, luar biasa. Penutup yang luar biasa Pak Nizar. Oke, kita dengar closing statement atau penyampaian terakhir dari Pak Amin. Silakan Bapak. Oke. Saya mulai dari harapan ke komunitas literasi ya. Terus bergerak dalam berliterasi. Itu saja. Tapi untuk generasi muda jangan lupa membaca. Jangan lupa membaca. Mungkin bisa ditatap kameranya Bapak. Biar semakin langsung terasuk ke anak muda. Jangan lupa membaca, karena membaca ini kita akan mengetahui sebuah pengetahuan dan akan bisa menjadi tindak lanjut. Ketika sudah membaca kita tulis. Artinya informasi apa itu bisa kita bagi sharing untuk semuanya. Dan kebermanfaatan dari apa yang kita baca dan kita tuliskan ini akan berdampak pada masyarakat. Khususnya ketika kita mau mencetak generasi yang literate. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Nizar dan juga Pak Amin. Ini kesempatan yang luar biasa sekali. Saya bisa bertatap muka, bisa sharing seperti ini. Dan luar biasa, ini pengetahuan saya tiba-tiba langsung daging semua nih yang saya serap hari ini gitu. Baik sahabat dan juga mitra bahasa, penyampaian yang luar biasa dari dua narasumber, ada Bapak Nizar dan juga Bapak Amin. Nah, semoga sahabat dan juga mitra bahasa selesai melihat podcast ini dapat tergugah hatinya untuk memahami bahwasannya literasi itu penting. Membaca, menulis, dan menganalisa itu ternyata skill yang penting juga. Membaca, menulis, dan menganalisa adalah petualangan tanpa batas. Baik, terima kasih sahabat dan juga mitra bahasa. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Mantap. Oke. Bung.